kayak bertanya-tanya tentang hak sama kewajiban Mas. Boleh. Izin dulu ya Mas ya. Dulu. Oke. Boleh. Gini Mas, saya ada pertanyaan untuk Mas Amir sama Mas Dika mengenai hak dan kewajiban. Untuk hak boleh Mas Amir jawab jawabannya. Oh, mungkin kalau menurut saya Mas, untuk hak ya, sesuatu yang harus kita miliki, yang harus kita dapat, itu hak. Oke, hak itu yang dia dapatkan. Iya. Nah, untuk kewajiban Mas Dika boleh jawab. Secara singkat aja langsung ya. Kalau tadi hak itu adalah hal yang harus kita dapatkan, maka kewajiban adalah hal yang harus kita lakukan. Berarti kebalikan dari hak. Ini mendapatkan, ini memberikan ya Mas ya. Ya. Contoh hak dan kewajiban di sekolah itu apa aja ya Mas? Saya Oke, di Mas, sekolah. Mas Amir. Mumpung saya masih sekolah juga, nah cocok ya kan? Siap Mas. Kalau dalam sekolah, hak saya itu mendapatkan pendidikan. Pendidikan. Oke. Hak saya itu mendapatkan pelajaran, itu hak. Oke, lalu Kewajiban saya Menekuni pendidikan tersebut. Nah, udah dikasih nih pendidikannya. Kalau kita nggak belajar gimana? Nah itu dia. Jadi hak dan kewajiban itu tidak bisa dipisahkan. Nah seperti itu. bisa juga kewajiban itu kayak kita menaati aturan yang sudah ada dalam sekolah. oke. Nah, kita disuruh datang jam 7 pagi. Iya, oke. Kita datang jam 7. Nah, itu kewajiban kita. Kita wajib datang jam 7 pagi. Oke, berarti hak dan kewajiban di sekolah tuh kayak menentukan kayak bagaimana kita di sekolah gitu bisa. ya. Agar sekolah itu tertib ya Mas ya. Pasti. Harus ada. Oke. Lalu yang kedua nih Mas, hak dan kewajiban kita di rumah gitu sebagai anak apa aja ya Mas ya kira-kira? Oke, boleh. Sebagai anak ya di rumah ya. Karena kan pas juga nih kita di rumah nih. Sebagai anak di rumah. Pastinya kan kita punya orang tua kalau di rumah. Jadi kewajiban kita adalah menolong orang tua, membantu orang tua, itulah seorang anak kewajibannya adalah seperti itu. Lalu haknya apa kita? Hak kita sebagai anak yang harus diminta dari orang tua adalah kasih sayang. Kasih sayang. Benar. Jadi ketika orang tua memberikan kasih sayang kepada anaknya, maka kita sebagai anak juga harus memberikan pertolongan, bantuan kepada orang tua. Jadi Masya Allah. Kasih ya. Nah gimana tuh? Ada pertanyaan nggak? Menarik sih, berarti kita itu sama seperti di sekolah gitu ya. Gimana cara berkehidupan kita di dalam rumah gitu ya Mas ya. Oke, berarti rumah yang tentram itu rumah yang mendapatkan hak dan kewajibannya sama rata. Betul. Gimana? Nah, untuk yang misalnya ngasih haknya ingin mendapatkan banyak, tapi dia nggak menerima kewajiban, nggak melakukan kewajibannya gitu ya Mas ya. Itu gimana tuh Mas? Kayak Ya seperti yang berlaku di manapun itu, contoh di negara yang tidak melaksanakan kewajiban untuk mematuhi peraturan lalu lintas. Sudah ada peraturannya. Karena kita sebagai warga negara, kita kan belajar juga kan di kewarganegaraan. Nah, kita akan mendapatkan hak-hak warga negara. Ketika kita sudah mendapatkan hak-hak tersebut, kita juga harus melaksanakan kewajibannya. Itulah tadi mematuhi peraturan lalu lintas, membayar pajak dan lain sebagainya supaya apa? Stabil, balance kita kehidupan dalam negara ini. berarti ada hukum pidana juga yang Nah, mengatur. kayak semisal kita hak kita sebagai warga negara mendapatkan pendidikan di lapangan kerja, kita bekerja, tapi kita tidak mendapatkan pendidikan yang ini, kita bisa ini protes. Wah gitu. Tapi kita tidak menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara membayar pajak, menaati aturan-aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Berarti di lingkungan juga kita bisa mendapatkan sanksi juga di lingkungan ya Mas ya kalau kita tidak melakukan hak dan kewajiban kita. Sesuai dengan aturan-aturannya sudah adanya. Oke, baik, terima kasih Mas Amir, Mas Dika. Iya. Terima kasih banyak banget daging semua ini sih ceritanya Mas ya. Betul. Saya izin pulang dulu Mas ya. Makasih baik. Nggak mau kopi dulu Mas? Kopi, mana? Iya. Saya lagi puasa Mas. Oh lagi puasa. Oh, Jadi iya. minum saya tadi. Mas. Izin Mas. Assalamualaikum.